migran Indonesia yang kian mengkhawatirkan karena pada tahun 2022 lalu setidaknya Kementerian Luar Negeri menangani lebih dari 30.000 kasus warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Secara global, Iqbal, Bank Dunia mencatat memang ada 9 juta pekerja migran Indonesia yang saat ini sedang bekerja di luar negeri, namun hanya 4,6 juta yang terdata secara legal. Artinya ada 4 juta pekerja migran Indonesia yang saat ini sedang bekerja tanpa mengikuti prosedur yang resmi atau bahkan cenderung secara ilegal, yang mengakibatkan tidak ada kontrak kerja yang jelas, diiming-imingi gaji yang tinggi, dan bahkan pada berujung kekerasan pekerja migran Indonesia. Kemarin juga Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwasannya Kementerian Luar Negeri baru saja membebaskan 20 warga negara Indonesia yang tertahan di Myanmar. Ini menjadi salah satu contoh nyata bahwasannya saat ini masih banyak warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang jelas. Kenapa akhirnya ini diusung oleh Indonesia? Karena tidak hanya merugikan negara-negara ASEAN, tetapi juga merugikan Indonesia yang kemudian selain TPPO atau tindak pidana pekerja perdagangan orang, maksud saya, ada juga yang menggarisbawahi terkait dengan isu Myanmar. Kalau misalnya Iqbal, saya ingin merecall atau terkait dengan posisi Myanmar dari Indonesia memegang presidensi ASEAN atau setelah serah terima KTT ASEAN di Phnom Penh, beberapa pertemuan diselenggarakan, setidaknya akan ada 500 pertemuan, dan pada saat AMM pertama tidak ada perwakilan dari Myanmar, dan untuk saat ini pun di KTT ke-42 ASEAN yang akan hadir sesuai dengan kesepakatan dari konsensus negara-negara ASEAN yang akan hadir adalah non-political level, yang diharapkan sebenarnya ini menjadi momentum yang pas untuk negara Myanmar karena dengan bertemunya para leader atau para perdana menteri, para pemimpin tertinggi ASEAN bisa setidaknya menyelesaikan atau membahas 5-point consensus. Kita kerap sekali untuk membahas 5-point consensus untuk isu Myanmar. Apa saja sebenarnya 5-point consensus atau upaya-upaya perdamaian yang diajukan oleh negara ASEAN untuk konflik Myanmar khusus sendiri? Yang pertama adalah membuka diskusi secara terbuka. Artinya walaupun digelar secara tertutup antara antara pejabat-pejabat tinggi, menteri luar negeri ASEAN dan perdana-perdana menteri negara ASEAN, membuka secara diskusi secara terbuka terkait dengan pembahasan Myanmar. Kemudian yang kedua adalah mengirim special envoy. Kalau misalnya special envoy di negara ASEAN beberapa tahun lalu, special envoy itu adalah special envoy yang memang dikirim oleh ASEAN, bukan special envoy negara yang memegang keketuaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemberian bantuan untuk tahun 2022, Indonesia juga sempat mengirim bantuan sekitar 2 miliar rupiah untuk bantuan pada penanganan COVID-19 di Myanmar. Ini merupakan salah satu cara yang diupayakan Indonesia. Juga ada beberapa negara ASEAN yang sebenarnya membuka ruang diskusi kepada negara Myanmar, karena ini merupakan salah satu tujuan adanya organisasi ASEAN untuk menciptakan perdamaian dan juga kestabilan di internal atau di sesama negara ASEAN, Iqbal.